Gus Dur adalah guru yang menjadi wasilah dijadikan Allah untuk melahirkan murid-murid, pengagum, dan mereka yang mencintainya. Guru umat manusia yang menawan ini dikagumi bukan hanya terletak pada aspek fatonahnya, pemikiran-pemikirannya, tetapi juga cara perilakunya yang sederhana, banyak menolong orang dan banyak melakukan silaturahmi, bahkan kepada mereka yang telah meninggal di kuburan sekalipun. Gus Dur tidak hanya dekat dengan aktivis dan politisi, tetapi juga dengan para guru-guru tarekat, kiai-kiai sepuh, dan dengan wong desa di kampung, karena reputasi perjalanan kelilingnya untuk mendatangi pengajian orang-orang di kampung. Sampai hari ini tampaknya belum ada yang menandingi kekuatan dan empatinya untuk soal itu. Kiai Haji Anwar Zahid di kemudian hari bisa saja dari segi jumlahnya untuk datang ke kampung-kampung bisa menandingi Gus Dur ketika diundang pengajian. Tetapi apa yang disampaikan Gus Dur dan diperjuangkannya jelas berbeda. Gus Dur meninggalkan sejumlah karya, kebijakan sosial politik yang penting ketika dia menjadi presiden. Monumen-monumen NGO, orang-orang yang mencintai mengaguminya di kalangan para kiai muda dan orang-orang yang senantiasa merindukannya di kalangan para aktivis. Mereka yang mengaguminya mengekspresikan melalui banyak bentuk dan cara, sejalan dengan apa yang difikirkan dan hubungannya dengan guru ini. Suatu ketika, saya berkunjung di luar Jawa dalam rangka ikut menyebarkan pemikiran-pemikiran Gus Dur, Islam rahmatan lil alamin, hubul watan minal iman, dan aswaja an-nahdiyah. Di antara perjalanan itu, saya berjumpa dengan seorang yang memudawamahkan dzikir surat Al-Fatihah 100 kali. Perawakannya kerempeng, tetapi aktivitasnya ngopeni kader-kader muda untuk berdiskusi, menelaah buku-buku Gus Dur, dan persoalan-persoalan kebangsaan patut ditiru. Dalam pergulatannya, aktivis yang tinggal di luar Jawa ini selalu memikirkan Gus Dur, selalu teringat dan merindukannya. Aktivis ini mewujudkan kerinduannya kepada Gus Dur dengan jalan ngopeni kader-kader muda untuk terus-menerus bisa menghidupkan diskusi dan memikirkan kondisi bangsa, sambil mencari jalan keluar yang memungkinkan bisa dilakukan di level yang paling kecil sekalipun di daerahnya, meskipun tidak terjun di dalam politik praktis. Saya bertanya kepadanya, "Sampean bisa istiqomah seperti ini, dzikir sampean apa, Kang?" Sang aktivis menjawab sambil tersipu malu, dan diam agak lama. Sepertinya dia malu mau mengungkapkan apa yang selama ini diwiridkannya. Tetapi entah kenapa akhirnya dia menjawab juga, "Fatihah aja, Kang, 100 kali. Yang lain-lain biasa saja, tidak teramat amat, kecuali menjaga yang 5 waktu." Saya lantas diam. Sesekali saya alihkan pembicaraan. Lalu saya sela tanya lagi, "Yang Fatihah 100 kali itu dapat dari seorang guru apa gimana?" Sang aktivis terdiam lagi dan terasa berat untuk bercerita. Lama saya cerita-cerita soal yang lain, lalu saya sela lagi, "Bagaimana yang 100 itu tadi?" Akhirnya sang aktivis pun bercerita, "Ini saya baca setiap selesai subuh 100 kali, pokoknya dibaca saja." Begitu terus doa. Saya tanya lagi, "Alhamdulillah ya, yang itu dari mana 100 kali?" Aktivis ini di tengah kehidupannya berawal bukan dari seorang santri, tetapi kemudian belajar dengan para santri melalui perkenalan dengan komunitas yang dekat dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur dan sedikit-sedikit merindukannya. Tanpa kehilangan hubungannya dengan orang-orang di luar komunitas santri, sang aktivis terdecak mencintai Islam, bangsa Indonesia dan umat, salah satunya melalui wasilah pemikiran-pemikiran Gus Dur. Sang aktivis akhirnya juga bercerita, "Gini Kang, saya ini apalah ya, tapi saya ini kalau sudah melihat foto Gus Dur dan cover bukunya itu, seringkali melaleh air mata ini. Suatu ketika saya ini bermimpi 3 kali melihat Gus Dur, dan yang ketiga itu yang paling penting. Saya bermimpi pertama berada di sebuah jamaah sholawat pengajian yang banyak orang, dan Gus Dur ada di atas panggung bersama beberapa kiai. Dalam hatiku terbersit ingin mendekat kepada Gus Dur. Cukup begini ini mimpi pertama. Pada hari berikutnya, saya bermimpi lagi, dalam momen yang sama, melihat Gus Dur ada di tengah jamaah sholawat pengajian di panggung, dan tiba-tiba saya ingin naik ke panggung. Pada hari kedua ini, cukup begini ini mimpinya. Besoknya lagi mimpi yang ketiga. Pada momen yang sama, saya di atas panggung dan melihat Gus Dur seperti tidur di panggung padahal kiai-kiai lain pada terjaga. Saya di atas panggung dan melihat Gus Dur seperti tidur di panggung padahal kiai-kiai lain pada terjaga.
Dalam mimpi ketiga itu, aktivis itu melanjutkan bahwa ia mendekat dan berkata kepada Gus Dur yang sepertinya tertidur, "Gus, kiai-kiai yang lain itu pada terjaga, jenengan kok seperti tertidur?" Lalu Gus Dur tiba-tiba berkata, "Jalan orang mendekatkan diri kepada Allah itu berbeda-beda. Mereka begitu, saya begini. Kamu harus ingat tujuan hidupmu. Kamu harus ingat dunia dan akhirat. Jangan hanya ingat dunia. Untuk itu, kamu istiqomah ya, baca surat Al-Fatihah 100 kali. Begitu Kang, setelah itu saya istiqomah saja. 100 kali setelah subuh gitu aja." Sang aktivis ini mengambil satu wirid yang dikenal di kalangan pengamal wirid, di mana wirid 100 kali surat Al-Fatihah ini biasa diamalkan oleh Gusmi dan Kiai Haji Ahmad Siddiq dan para ahli dzikrul ghafilin yang mengambil dari guru-gurunya, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran, Kiai Haji Delhar Watu Congol, dan Kiai Haji Mundir Mangunsari. Dan aktivitas itu mengambil wirid surat Al-Fatihah melalui Gus Dur. Dengan jalan Ra'yu fil Manam, mereka yang mewiridkan surat Al-Fatihah ini memasukkan di dalamnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ini dikenal sebagai surat Al-Kafiyah, mencukupi untuk berbagai keperluan. As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang dalam sholat, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab, dan lain-lain. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan surat ini. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW soal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman dengan sanad jayyid dari Abdullah bin Jabir bahwa Rasulullah bersabda, "Maukah kamu saya beri khabar sebaik-baik surat Al-Quran yang diturunkan?" Abdullah bin Jabir berkata, "Ya wahai Rasulullah." Rasulullah lantas bersabda, "Itu adalah Fatihatul Kitab wa ahsabuhu." Rasulullah bersabda lagi, "Di dalamnya sifaun min kulli da'in, obat dari berbagai penyakit." Hadis riwayat Imam Baihaqi Syu'bul Iman nomor 2367 dan Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 17597. Berkata Muhaqqiq Musnad, sanadnya Hasan, dan juga dalam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur, jilid 1 16 yang menyebut sanadnya jayyid. Di dalam tradisi dzikrul ghafilin, wirid surat Al-Fatihah ini dijalankan dalam waktu 40 hari tidak boleh putus-putus, dan dianjurkan dengan membaca dzikrul ghafilinnya selama 40 hari bersama baca surat Al-Fatihahnya. Baru setelah itu, setiap hari surat Al-Fatihah dibaca 100 kali. Dan boleh dicicil setiap selesai sholat 5 waktu. Amalan ini berasal dari apa yang diresepkan oleh Imam Al-Ghazali, Shahibul Ihya. Kembali kepada Gus Dur dan aktivis itu. Hikmahnya ada banyak jalan dan cara mendekatkan diri kepada Allah, sesuai dengan kondisi dan ahwal masing-masing orang dan guru-guru yang dijadikan panutan serta anugerah Allah. Bahwa soal hidup, diingatkan Gus Dur harus memperhatikan akhirat dan dunia, bukan hanya dunia saja. Sang aktivis itu dipertemukan melalui jalan mimpi dengan seorang yang dijadikan guru oleh banyak orang. Adalah sebuah anugerah dari Allah. Di antara bentuk syukurnya itu, sang aktivis terus menghidupkan dalam komunitas-komunitasnya untuk tidak lelah berdiskusi, menelaah, dan melakukan dinamisasi. Meskipun dalam artian politik praktis, mungkin yang seperti itu tidak dinilai penting. Dan memudawamahkan wirid surat Al-Fatihah 100 kali setiap selesai sholat subuh. Dan Gus Dur termasuk yang dijadikan Allah sebagai wasilah untuk membimbing orang-orang yang ditemuinya, sebagaimana kesaksian aktivis ini. Bimbingannya itu dirasakan oleh mereka yang merasakannya. Wallahu a'lam.